Bertahun-tahun warga Gilimanuk berjuang tanpa lelah, meski terengah-engah, agar tanah yang ditempatinya menjadi hak milik, namun selalu kandas. Mereka tetap menempati tanah itu dengan membayar sewa, miris, bagai teriris. Ada kekhawatiran mereka akan tergusur dan harus tersungkur dari tanah leluhur. Sebelum tersungkur dari tanah leluhur, mereka kembali berseru, menaruh harapan kepada penguasa agar mereka tidak binasa, dan tetap bersua dengan keluarga, merajut asa demi masa depan anak bangsa. Itulah gambaran yang terjadi terhadap masyarakat Gilimanuk setelah perjuangan panjang mengalihkan status tanah dari HGB menjadi hak milik kandas. Kegusaran masyarakat Gilimanuk rupanya didengar para wakil rakyat di DPRD Jembrana. Wakil Ketua Pansus Tanah Gilimanuk DPRD Jembrana pun angkat bicara. Bersama kami ada Bapak Wakil Ketua Pansus Tanah Gilimanuk DPRD Jembrana sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jembrana. Selamat pagi, Pak. Mari kita bicara tentang masalah di tanah di Gilimanuk. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir untuk memberikan evaluasi dan pengertian kepada masyarakat. Harapan masyarakat Gilimanuk bisa menjadi hak milik tanahnya. Bagaimana Pansus menyikapinya? Oke, terima kasih. Sebenarnya terbentuknya Pansus Gilimanuk itu adalah inisiatif dari Fraksi Gerindra terkait dengan kisruhnya masyarakat. Ada yang menginginkan untuk menjadi hak milik dari tanah-tanah di Gilimanuk itu. Kami sebenarnya awalnya berpikir ingin mengetahui apa sih yang terjadi di Gilimanuk. Itu tujuan Pansus yang pertama yang sebagai inisiator adalah Fraksi Gerindra. Dasar pemikiran Fraksi Gerindra waktu itu yaitu sebenarnya tanah Gilimanuk ini sangat potensial untuk dijadikan pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana. Karena setelah kami melakukan rapat kerja dengan tim yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Jembrana, waktu rapat kerja Pansus itu ditemukan bahwa ternyata di tanah Gilimanuk itu merupakan HPL Pak. Atas usulan pemerintah tahun 89, pemerintah Kabupaten Jembrana mengusulkan ke pusat untuk status tanah Gilimanuk. Makanya pemerintah pusat memberikan di tahun 92, ada fakta hukumnya, nanti bisa kami share sama media. Tahun 92 itu seluas 1.400 meter persegi diberikan pengelolaan hak guna lahan untuk pemerintah Kabupaten Jembrana agar bisa dikelola terhadap oleh pemerintah Kabupaten Jembrana. Berlanjut, karena pemerintah Kabupaten Jembrana diberikan hak untuk pengelolaan itu, lahan Gilimanuk itu dikeluarkanlah sertifikat di tahun 92 merupakan HPL sebanyak 1.400 meter persegi itu. Tapi di atas tanah HPL itu juga ada berdiri hak guna bangunan, di mana yang menempat itu adalah instansi-instansi pemerintahan di sana, seperti ada kantor polisi, ada TNI di sana, merupakan yang diberikan hak waktu itu sebagai hak guna bangunan di atas HPL itu. Dan atas pengelolaan itu pemerintah Kabupaten Jembrana membuat SOP pengelolaan, di mana SOP pengelolaan itu ternyata ada hal yang salah kami lihat dari Pansus sebelumnya, bahwa semestinya itu ada SOP secara digital sehingga aset yang diberikan oleh pemerintah pusat itu jelas, mana hak guna bangunan, mana hak guna usaha, dan mana HPL yang diberikan oleh masyarakat. Di 2015 atas rekomendasi atau permohonan PT Telkomsel, Telkomsel itu juga diberikan hak guna bangunan, yaitu ada faktanya juga berbentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN perwakilan Jembrana, di mana pengeluaran itu pun atas rekomendasi pemerintah daerah. Oh, berarti tanah HGB itu
Nyewa Pak ya penduduk. Iya, pasti nyewa. Berapa gitu? Kalau besarannya itu ada kewenangan di eksekutif, karena Oh. itu diatur di peraturan bupati, karena diturunkan dalam peraturan bupati. Terjadinya sewa itu pasti ada persetujuan itu. Iya. Nah itu ada peraturan bupati yang mengatur itu, berapa mereka harus sewa, berapa tahun, itu pasti dituangkan dalam peraturan bupati di saat bupati. Pemerintah itu mengeluarkan rekomendasi terhadap BPN negara untuk mengeluarkan hak guna bangunan atau hak guna usaha yang ada di Gimana? Gilimanuk. Nah itu sebenarnya dasar. Kami sih selalu tidak menarik kerana politik. Kami selalu fraksi Gerindra itu kalau ada potensi, mau dipergunakan potensi itu untuk menjadi peningkatan pendapatan mereka. Iya. Sehingga kalau data aset kita sudah jelas, mana hak guna bangunan, mana hak guna usaha, mana HPL yang dipergunakan oleh masyarakat, itu hanya kita bisa membuatkan kebijakan yang lebih saling menguntungkan, di mana pemerintah daerah diuntungkan dari sewa hak guna bangunan dan sewa hak guna usaha, tapi di satu sisi HPL ini kita harus lindungi, dia mendapat subsidi silang penyewaan Ya. dari hak guna bangunan dan usaha itu. Nah itu sebenarnya kami melihat dari segi itu yang kami fraksi Gerindra kemarin melihat, sehingga kami konsen karena pansus masih bekerja dan pansus belum mengeluarkan rekomendasi. Kami karena pansus ini masih bekerja, kami akan memasukkan Gilimanuk itu menjadi potensi daerah yang mesti dikelola secara serius. Karena yang lebih urgent kita lakukan adalah membuat SOP secara digital di Pandu. SOP secara digital itu harusnya dibuatkan mulai pemerintahan sekarang. Biar jelas lah, jangan sampai karena ketidakjelasan kasus tanah di Gilimanuk itu ada oknum-oknum. Saya tidak bicara orang ya, oknum-oknum politik yang memanfaatkan situasi itu, berjanji karena tidak tahu proses-proses itu, tidak tahu dasar hukum tanah di Gilimanuk itu, akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, politiknya. Membohongi masyarakat, bisa mensertifikatkan menjadi hak milik. Itu harusnya kita sekarang pemerintahan ini dari kami itu menginginkan memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat, sehingga masyarakat itu paham bahwa mereka itu menduduki hak guna lahan, hanya lahan dia diperoleh, itu bukan hak milik. Kalau sekarang dari HPL itu menuju hak milik, prosesnya panjang juga karena ada batasan-batasan HPL, HGB itu harus dilewati, baru bisa dimohon. Yang memohon itu bukan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah memohon ke pusat mengubah status HPL itu menjadi hak milik yang bisa nanti diserahkan terhadap masyarakat. Itu proses yang harus dilewati. Tapi kan memungkinkan enggak? Mau enggak pemerintah pusat itu menyerahkan dari HPL ke hak milik? Itu kan prosesnya panjang. Prosesnya panjang, sehingga dengan adanya pansus ini merekomendasikan untuk pemerintah daerah sekarang ini mengedukasi masyarakat terkait di Gilimanuk, memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat Gilimanuk, sehingga terjawab keinginan masyarakat. Wajar lah karena dia merasa menempati sekian tahun, tapi mereka tidak tahu bukti hukumnya, karena dia merasa menempati, apalagi dipindah tangan. Mestinya inilah ditata, jangan sampai memindah tangan itu pemerintah daerah tidak tahu. Sekarang kalau pemerintah tidak tahu terhadap pemindah tanganan itu, masalah berarti kita memelihara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berarti. Nah itu dan jangan pemerintah, karena kami selalu menyatakan DPRD itu adalah bagian dari pemerintah daerah. Kenapa kami harus ikut memikirkan itu? Karena kami bagian pemerintah daerah. Kalau sudah bagian dari pemerintah daerah itu tidak mestinya kami berpikir partai, kami berpikir perorangan, kami berpikir menguntungkan diri sendiri. Bagian pemerintah daerah itu memikirkan masyarakat. Apakah sudah ada rekomendasi ke Bupati atas kinerja dari pansus?
Belum, karena pansus ini masih bekerja. Masih bekerja. Mudah-mudahan dia di bulan Maret atau pertengahan Maret atau di awal Maret kami sudah selesai. Sebenarnya pansus ini cuma finalisasi. Finalisasi nanti kami menjadwalkan untuk menyamakan persepsi dengan eksekutif DPRD, menyamakan persepsi terkait dengan tanah giliran. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya kita ambil, baru DPRD melalui paripurna menyampaikan di paripurna internal terkait dengan rekomendasi yang akan kita sampaikan ke Bapak. Karena mekanismenya seperti itu. Akan disampaikan ke Bupati, kami harus melakukan paripurna internal, mendapat persetujuan dari paripurna, karena baru kami diajukan ke paripurna ke tingkat lebih tinggi dalam penyampaian ke Bupati. Itu proses pansus. Nah, dia apakah rekomendasi pansus itu harus dilaksanakan, itu pertanyaannya sama Bupati. Kalau sebenarnya kalau sekarang ada pemikiran-pemikiran positif yang diberikan oleh DPRD terhadap eksekutif, mestinya menjadi bahan pertimbangan. Karena kita kan tidak ada ranah untuk menjatuhkan pemerintah eksekutif atau mencari kesalahan eksekutif, tidak. Ini murni tujuannya untuk pemanfaatan lahan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah Kabupaten Jemberana, yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Baik Pak, terkait sewa, itu kan pendapatan asli daerah berarti Pak ya. Apakah menemui kendala atau hanya berjalan dengan mulus? Jika menemui kendala, apa saja kendalanya? Ya, kalau kita bicara sewa, inilah tujuan pansus untuk menata kembali Gilimanuk biar jelas terkait dengan sewa. Dan di 2020 pun menjadi temuan BPK terkait dengan tanah di Gilimanuk, karena dalam perhitungan pemerintah daerah waktu itu, yaitu ada piutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pendapatan asli daerah, sehingga akan menjadi temuan BPK. Nah, sebenarnya inilah yang perlu kita pahami dan menjadi, karena sistem yang dibangun dalam sewa menyewa itu sebenarnya ada yang sewanya selama 5 tahun dibayar di depan selunas 5 tahun, tapi dalam penyajian di pendapatan daerah itu akan menjadi masalah. Bagaimana cara kita menghitung? Sekarang kalau sewa 5 tahun dibayar di depan, sekarang di tahun berikutnya berarti kan tidak ada sewa, tidak ada pendapatan Pak. Tidak ada pendapatan karena sudah dibayar di depan, dilaporkan di tahun sebelumnya. Tapi tahun berikutnya berarti kan tidak ada sewa, karena mereka juga tidak mungkinlah kita minta sewa lagi di tahun berikutnya. Itu juga menjadi temuan, karena terkait dengan penyajian, terkait temuan BPK, kalau tidak salah saya kurang lebihnya sekitar 800 juta ya di 2020 itu hanya penyajian. Ada keraguan masyarakat terkait dengan sekarang masyarakat fakta hukumnya itu adalah HPL, dia menginginkan untuk hak milik. Apakah masyarakat digusur? Enggak lah. Ya, itu tidak. Pun kita temukan di lapangan Pak. Enggak, kalau bisa pemerintah daerahnya begini. Pemerintah daerah itu mestinya memikirkan masyarakatnya sendiri. Siapa sih yang tinggal di Gilimanuk? Ya. Masyarakat Jemberana yang sudah bertahun-tahun mereka tempat itu, dan sekarang sudah banyak bangunan yang permanen dan dibuat oleh masyarakat karena dia ingin taraf kehidupannya sudah mulai meningkat. Pastilah masyarakat itu membuat tempat tidur yang nyaman, yang mewah. Tapi inilah yang sekarang dipikirkan. Apakah nanti dilanjutkan menjadi hak guna bangunan? Ya monggo, buat kebijakan pemerintah daerah. Dilanjutkan, berarti kalau hak guna bangunan diberikan, berarti kan ada tambahan pendapatan pemerintah daerah, karena pasti kita hitung luas bangunannya, luas tanahnya. Nah, itu menjadi regulasi, inilah yang kita buat sekarang, ditatalah ke Gilimanuk. Kalau sekarang kita bicara dikaitkan, kenapa sih di Sumber Kelampuak itu bisa menjadi hak milik? Itu kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda karena di Sumber Kelampuak itu ada eksodus tim-tim. Ya. Kalau pemerintah daerah mau menggusur masyarakatnya, berarti pemerintah daerah sudah menyiapkan alokasi tempat terhadap masyarakatnya itu sendiri. Itu perlindungan hak. Masih dilindungi mereka dengan haknya. Harusnya seperti itu. Kalau ada menginginkan Gilimanuk
umpamanya menjadi kota administratif gitu nantinya. Perkembangannya ke depan kita kan juga tidak tahu. Ya. Tapi sekarang mulai dipikirkan relokasinya di mana kita tempatkan. Apakah kita melakukan permohonan terhadap tanah negara yang ada di sekitar situ untuk merelokasi? Karena daerah di Gilimanuk itu sangat strategis. Nah, ini menjadi pemikiran pemerintah. Semansi kita perjuangkanlah hak masyarakat, jangan sampai ada penggusuran seperti ya Jembrana itu masih banyak tanah luas. Kita tidak seperti Jakarta lah. Yang terakhir Pak, status tanah di Gilimanuk itu sebenarnya HPL atau HGB? Seperti yang saya katakan di awal, sebenarnya pemerintah pusat memberikan ke pemerintah daerah itu berbentuk HPL tahun 92. Tapi karena pemerintah daerah diberikan, pemerintah daerah boleh membuat kebijakan atau memberikan hak yang lain terhadap pemohon, yaitu berupa HGB. Pemerintah daerah juga memberikan HGB atau hak guna usaha terhadap pemohon, itu juga mempergunakan kajian-kajian dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Sekarang itu di atas HPL itu juga ada HGB dan ada hak guna usaha. Nanti datanya lengkap, nanti kami sajikan setelah finalisasi pansus. Ada di atas HPL itu ada HGB, ada hak guna usaha. Nah itu nanti datanya lengkap, berapa yang statusnya HGB, berapa statusnya hak guna usaha, berapa sisa HPL. Nanti disajikan lengkap sama tim di eksekutif. Nanti itu bisa diakses. Kami juga menginginkan kita DPRD dan eksekutif terbuka terhadap media menyampaikan itu, tidak tertutup hanya sebatas di pemerintah. Nanti kalau sudah pansus mengeluarkan rekomendasi, tapi kami bahwa waktunya belum ditentukan. Setelah itu pansus mengeluarkan rekomendasi, mestinya terbuka terhadap media, dan media juga bisa memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat. Ya. Itu tujuan. Dan media juga merupakan media itu diharapkan bisa bagian dari kegiatan membangun pemerintah daerah, memberikan informasi yang jelas, dan media adalah terdepan memberikan informasi yang valid terhadap masyarakat. Ya. Siap, terima kasih Pak. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Sadwi Darmawan, ya, salah satu DPRD Jembrana dan Wakil Ketua Pansus Tanah Gilimanuk serta Ketua Fraksi Partai Gerindra. Ya. Ya. Dan bisa kita garis bawahi bahwa tidak ada penggusuran di Gilimanuk. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Dari Jembrana, Gus Surya dan Dewa Darmada, Jarak Pusti.